nyong tua ganu. Kawit nyong tua ganu, ngulek-ngulek film nganti tekan nomaning nganti tekan bangka. Jadi aku merasa dua batir. Sebab secara tidak langsung kayak Mas Tito hadir ya. Mas Tito, kemudian ya termasuk Mas Fajar dan seterusnya. Nah ini yang wajah-wajah yang bukan baru di sini, saya anggap itulah adalah batir-batir Singanyar. Sebab apa? Nah kami tua ganu, nganti tekan apa sih? Siki lebih tua ya. Siki kok ana muncul film-filmnya wong tua sing ora duwe duit, ora duwe apa, sing kaya ganu wis tak lakoni. Nah, jadi muncul maning. Istilahnya bukan muncul lagi. Ayo, kayak gue carane. Nah, kayak gue carane anggar orang kayak gue kapan boleh film. Bukan orang kan ada duit. Nomor siji niat. Lah niatnya wis sepadan karo niatnya nyong zaman ganu. Mulane nyong tidak ada kata lain kecuali aku menggelar karpet. Warnanya jangan disebutin ya. Jangan. Aku menggelar karpet bukan hitam, bukan putih, bukan hijau, bukan apa saja. Yang tidak ada warnanya. Aku sambut teman-teman lama untuk ikut mikir namanya. Jadi itulah kebahagiaan saya di malam hari ini hingga saya nyong jadi moderator lah, ayo beri kayak gila. Nyong tak melu ngomong tok begitu saja. Kalau ngomongin apa filmnya tidak penting di saya. Soal teknis kita jangan bicarakan. Tapi ini adalah pertanyaan. Males banget kan ada gawe film terus. Yuk film dikilmu kan. Asik terus modal niat tok kayak gitu. Oke, terima kasih modal niat pertama Mas Pamok ya. Niat kan harus cukup niat gitu ya. Kemudian setelah niat dia komitmen itu diselesaikan gitu. Adapun makanya gini tadi Mas Yonan, sebenarnya kalau film itu digawe apakah itu dibuat dengan orang-orang yang profesional semua gitu, misalnya nggak ada perlombaan film yang dinilai itu alatnya kan nggak ada. Karena hasilnya kayak apa gitu. Kecuali memang ada beberapa kompetisi yang sifatnya memang misalnya ada brand handphone baru terus ada kompetisi dibuat harus dengan handphone itu ada beberapa. Tapi kalau film secara umum diperlombakan yang memang tidak pernah ada kualifikasi apa kameranya harus apa nggak ada. Kalau proyek lah, proyek dari dia kutubnya kameranya minimal ini lah ada itu. Margi gue kutu nyewa soalnya. Kadang-kadang yang rentalnya di Purwokerto nggak ada. Oke, berarti produksi film begal bisa dibuka lomba? Ya bisa. Iya. Karena yang disyaratkan di lomba kan biasanya mau formatnya. Kalau misalnya formatnya 16:9 terus MP2 kayak gitu kan, nggak ada itu harus dibikin dari alatnya. Pada banyak lah kalau lomba masak ya orang di lomba kena centongnya nganggo apa, pancin ya apa nggak ada. Yang penting masakannya seperti apa. Bahwa kemudian yang terpicu atau apa gitu sepuh-sepuh ya orang apa film mel ya mau disirkan awalnya disir ya mas ya kena nunggu pensiun ya tentu kalau kemudian ada dari siapapun lah kemudian yang berkenan atau punya kehendak untuk bikin film tentu saja ya bagi saya yang sama-sama kepengen boleh-boleh gaya film dan gagal itu menjadi pemicu sebenarnya apa serbet kau gitu ini harus segera dibikin film dokumenternya gitu. Karena harus legend banget terus ya umur kita nggak pernah tahu ya tapi kan dia nalar lah ya gitu. Tapi sekarang namanya film dokumenter itu tidak melulu membahas hal-hal yang lama-lama seperti itu. Hal-hal apapun yang terjadi hari ini bisa menjadi subjek untuk pembuatan film dokumenter. Soal kualitas
kualitas apa namanya? Oh, iya. Soal kualitas visual, ya filmnya memang harusnya ya ada standarnya. Karena nang film jadi Pak Mamo kan sebenarnya mise en scène itu angkal bahasanya ya. David ya seperti biasa gitu. Bahwa semua ada yang ada di dalam frame itu memang sudah benar-benar memakai pertimbangan, memakai perhitungan, memakai perencanaan sehingga apa yang ada di situ tuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya ceritakan, saya awali dari pemikiran yang ngayapara dulu. Membuat andai kata saya seorang sutradara, kalau saya tidak punya basic loh. Kursi sutradara sudah beli ya? Oh, udah. Bukan beli, pinjam. Dengan penuh semangat dan nekat, saya mempunyai atau memberanikan diri membuat sebuah film, padahal saya menyadari betul bahwa saya tidak punya basic di perfilman, hanya senang nonton film aja, sehingga muncul imajinasi atau khayalan andai kata saya jadi ini, andai kata, dan banyak sekali andai kata. Salah satu andai kata itu daripada nyongkakan ngomong, saya wujudkan apapun hasilnya, seperti kata beberapa pemain yang katanya HP harga 500 lawe, barangkali betul, karena saya modalnya cuma HP, kamera tidak punya. Nah sekarang semua sudah dipermudah oleh teknologi kan, dari HP pun kita bisa berkeliling dunia, bisa mau kepingin apa aja bisa. Kita pegang HP sama saja kita pegang dunia. Nah, namun untuk membuat sebuah film, kalau saya berpikir harus kameranya yang begini begitu, itu hanya mimpi. Yang kedua, kalau berpikir biayanya berapa, itu juga nanti akhirnya filmnya film impian. Maka daripada saya bermimpi, karena saya tidak tidur, nggak mungkin dong saya bisa meraih mimpi kan. Jadi untuk bisa meraih mimpi memang harus tidur. Maka itu tadi, dengan semangat dan nekat saya membuat sebuah, bahasa mentariknya film apa ya Mas? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengalamannya ini ilmu baru buat saya ya. Modal nekat Pak Mas. Saya nggak tahu dunia acting kayak apa, nggak tahu dunia seni peran kayak apa. Bang tahu-tahu diajak ya maju. Ada kesulitan apa? Ya alhamdulillah sih enggak, tapi kalau berulang-ulang kesulitannya mungkin ada, berulang-ulang terus. Namanya salah-salah terus baru ini. Gitu ya. Pak Lurah ya? Jadi Pak Lurah. Nanti kowe aku kepengen nanggap Mas Fajar gitu kan. Di borong apa ini mau lho Mas Fajar. Itu memang lebih rumit ini. Kita itu menerima skrip, sudah kita terima, baru kita terima kira-kira 8 bulan yang lalu. Kita pelajari skrip itu, siang malam gitu, kita pelajari. Hasilnya sampai dengan pas pelaksanaan syuting, naskahnya hilang, naskahnya hilang gitu loh. Jadi memang ini sebuah hiburan saja sebenarnya, bahwa omong-omong diajak skrip ki lho nyong kawaten gawe skrip ke skrip iki walaupun hukum nyong ya wis tau gawe skrip anu naskah drama ya. itu skripnya ya masih kayak gitu, belum ketentuan skrip belum pas bagaimana skrip gitu ya. Kalau naskah drama kan naskah drama nanti ada, kalau dipentaskan ada naskah teknisnya ada juga gitu ya. Ini skripnya hanya dialog loh, pencitraan suasananya tidak ada dan sebagainya gitu. Kemudian sambil mendiskusikan tentang skrip itu, kemudian kita terbentur, ya bisa sebuah benturan, bisa bukan sebuah benturan, karena semuanya sudah kita niati apa adanya.
yaitu Mas G, baju kayak gini sama si nyilin ya semuanya si nyilin aja loh Bapak itulah saya masih was-was sekali karena berhasil dan tidaknya saya ikut dalam film itu tergantung silian baju keki ada pada ternyata Mas Fajar nggak tahu cari kemana bisa mendapatkan baju keki. Nah setelah baju yang dapat Iku loh. Jadi, nah kenapa saya mengajak Mas Rohadi agar ini memiliki roh? Begal ini memiliki roh. Maka saya ajak Rohadi. Jadi apapun bentuknya, yang penting saya wujudkan dulu lah. Kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rohadi banyak benarnya daripada bohongnya. Karena memang kenyataannya begitu. Ya itulah proses di balik layar ketika membuat itu dengan non budget. Saya harus mikir. Hanya mungkin saya ralat yang balai desa Pengebatan itu bukan tidak mengizinkan karena waktu itu niatnya hari Sabtu mau syuting sana. Nah Mas Rabi setiap Sabtu dinas luar. Orang satu orang apa kok? Ya orang apa? Saya bilang. Nah terus balai desa ngendi? Kenapa aku di balai desa sih? Nah itu. Nah dari situ kesananya betul. Jadi seperti itu. Jadi saya yakin semua unsur yang kami butuhkan dalam sebuah film yang dengan proses non budget ini akan disepakati.